Jadi kalau di dalam riwayatnya itu kan ketika Umar meninggal dunia, Ali masih berada di kuburan dan Ali ingin tahu apa yang dilakukan Umar ketika didatangi dua malaikat. Terlepas dari kemudian kisah itu benar apa salah, yang paling penting bagi kita adalah mengambil nilai-nilai yang bermanfaat dalam Iya. kehidupan sehari-hari itu ya Pak ya. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan dari salah satu mahasiswi di Bandung, Mbah. Ini agak nyeleneh, Mbah. Nanti responnya Mbah No bagaimana? Allah itu kan tidak dilahirkan dan Allah juga tidak melahirkan. Nah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu Mbah pertanyaannya, Mbah. Allah itu Khalik, pencipta. Allah, sebutan Allah itu hanya sebutan, sejatinya bukan itu. Kalau kita tidak percaya kita ada yang menciptakan, ya nggak usah bertuhan. Ateis. Untuk apa kita jauh-jauh? Siapa yang menciptakan Allah? Allah itu sebutan. Rasulullah diberikan wahyu, itu sebutlah yang menciptakanmu itu Allah. Itu aja. Kan pernah saya ungkap, Allah itu lafadz. Allah itu lafadz, dari ilahun ditambah lam jalalah menjadi Allah. Maksudnya apa? Hadapkan hidupmu pada satu zat. Sebutlah Allah. Sebutlah Allah. Jadi jangan kebablasan. Kalau begitu Allah siapa yang melahirkan siapa? Ya silakanlah teori dibawa. Yakin enggak kamu diciptakan Allah? Itu aja. Ya enggak ada yang bisa menjawab Allah itu dilahirkan apa enggak. Allah itu hanya sebutan. Itu lafadz. Makanya kalau kita sholat menghadap ke lafadz, ya enggak bisa. Kita zikir hanya menghadap pada lafadz Allah, Allah, ya enggak bisa tembus. Makanya tempati berserah diri hidupmu, kembalikan yang disebut Rasulullah Allah, ya sebutlah Allah. Yakin selamat. Kita hanya diberikan sebutan. Sejatinya kalau kita sudah tembus Allah, nggak ada sebutan. Iman itu nggak ada sebutan. Hidup hanya indah sekali. Berserah diri ya, Pak. Berserah diri itu indah sekali, nikmat sekali, nggak ada beban. Antara hidup dan mati nggak ada bedanya. Kalaupun saya diberikan mati, seperti keadaan saya tetap hidup. Iya. Lalu kok kemudian manusia itu memberi nama Tuhannya masing-masing itu, Pak? Itu gimana tuh ceritanya, Mbak No? Misalnya, Ya dikasih nama Tuhannya agama ini, dikasih nama ini. oh ya, memang mereka itu belum menemukan. Orang Jawa sesungguhnya sudah yakin ada ini yang maha kuasa itu ada. Siapa? Nah, makanya Al-Quran adalah penyempurna. Nah, Allah memasukkan Al-Quran ke Indonesia, ke Jawa melalui Wali Songo. Ambillah sarinya. Siapa sesungguhnya yang Maha Esa? Siapa sesungguhnya yang Hyang Widi? Siapa sesungguhnya Sang Hyang Toyo? Yaitu Allah. Kita kembali ke sebutan Allah lah yang Maha Esa. Nah, sebelum Rasulullah diutus, sebelum Al-Quran itu menjadi kelakuan Rasulullah, nggak ada siapa ya yang Maha Esa itu. Makanya Allah mengutus seorang Rasul Muhammad untuk memberitahu pada semua manusia yang mencari Tuhannya, Tuhanmu itu Allah. Jadi makanya saya bilang semua agama berhak mendapatkan selamat. Tapi mari kembali ke ketuhanan yang Maha Esa yang asli. Siapa? Allah. Iya. Kalau mereka nggak tahu itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Islam pun kalau tidak bertuhan pada Allah, ya tentu tidak selamat. Allah hanya sebutan, tapi hidupnya tidak diserahkan ke Allah. Itu berarti belum bertuhan pada Allah, hanya sebutan, sama dengan agama lain. Sang Hyang Widi hanya sebutan, tapi kelakuannya kalau tidak
menyerahkan hidupnya pada Sang Hyang Widjina Allah, ya belum, ya berarti belum bisa dikatakan bertuhan. Masih dalam teori. Semua agama itu berketuhanan. Saya bilang semua agama berhak mendapatkan selamat itu. Kita ajak ke sejatinya bertuhan itu siapa? Allah. Tujuan akhir kita adalah Allah. Mbak, kalau di dalam Islam itu kan minum-minuman keras atau alkohol itu kan dilarang ya Pak ya? Iya. Dilarang. Tetapi kenapa punya budak atau perbudakan itu dibolehkan? Padahal kita bisa bebas bersenggama dengan budak-budak kita sendiri. Jadi alkohol dilarang, tapi memiliki budak, kita bebas bersenggama dengan budak, diperbolehkan. Itu kata siapa? Ya kan dikisahkan begitu. Kalau budak. Iya, kisah itu kan bukan Quran. Ciptaan manusia. Hanya apa? Meluluskan keinginannya aja. Makanya mayoritas kitab jujur, kitab fikih pun banyak yang keluar dari aturan Al-Quran. Keluar dari aturan Al-Quran, yang nggak ada dalam Al-Quran diada-adakan. Mereka beralih bi'aba, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Padahal sudah disestempel oleh Rasulullah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang enggak ada dalam Al-Quran dan tidak pernah saya lakukan adalah kesesatan bid'ah. Dan semua kesesatan itu masuk neraka. Karena ilmu kita orang Indonesia sudah dari lahir sampai tua terkontaminasi dengan ilmu-ilmu. Caranya sholat harus gini. Jujur dalam sholat kita itu loh, menghadap kalimat, menghadap keterangan, tidak menghadap Allah. Kan begitu, tidak menghadap Allah. Maksudnya setiap bid'ah dolalah itu apakah kemudian selamatan? Itu juga bid'ah Mbak. Kalau andai kata bid'ah, maka semua orang Jawa nanti di neraka semua Mbak. Bid'ah itu bukan masalah tradisi, itu tradisi bukan Itu bid'ah. ibadah mahdoh ya. Iya, yang murninya ke Allah ini loh yang bid'ah, yang urusan ke Allah. Kalau selamatan kan tasyakuran, Allah memberi makan orang. Iya. Yang dinamakan bid'ah itu di saat kita menyembah Allah itu loh, mengada-ada. Bahkan dalam salah satu kitab, orang yang tidak sholatnya tidak jungkal-jungkal itu sama dengan hewan yang tidak perlu dimuliakan, tidak boleh dimakamkan. Qurannya mana? Dalam salah satu kitab menerangkan kalau kita berwudu membasuh muka, baca Allahumma bayyid wajhi, katanya mukanya akan selamat. Itu Qurannya mana? Wudu itu mensucikan hati, bukan mensucikan muka. Mereka itu loh menulis teori otaknya dan berani menjamin merangkan akan selamat. Misalnya Mas Hendra berkata tiap pagi baca ayat kursi 10 kali, rezekimu akan dilancarkan. Itu keluar dari Quran apa enggak? Rasulullah pernah melakukan itu apa enggak? Ini loh yang katanya bid'ah hasanah, itu bid'ah baik membaca Al-Quran, tapi kita dibuat sandaran untuk kelancaran rezeki, bukan Allah. Inilah yang saya ucapkan, tidak sembuh syahadatnya, hanya percaya Allah, tidak mempercayakan hidupnya pada Allah, percaya pada bacaan. Iya. Terus bagi orang Jawa kalau dikatakan bahwa pon wage kliwon pon wage kliwon legi, itu sebagai sesuatu yang syirik gitu Mbak No, apa yang ingin disampaikan? Saya tidak setuju kalau itu dianggap syirik. Kita hanya membimbing keimannya, boleh meramal kalau pon ketemu wage akan gini, tapi itu kan angan-angan. Sama dengan kita itu memberikan program kerja, ini modal saya sekian gini. Nah, hitung-hitungan itu sah, nggak dilarang, tapi jangan diyakini, kembalikan. Tapi semua itu haknya Allah. Niat kita, hitung-hitungan itu tidak mendahului Allah, tidak menempati posisinya Allah. Takdir yang ke depan itu haknya Allah. Kalau memang tradisinya itu dari hitung-hitungan dan itu menjadikan
suatu yang daripada was-was di hati ya dihindari, nggak apa-apa, cuma jangan diyakini, kembalikan semua ke Allah, itu aja. Kita ajak mereka kembali ke Allah. Yang menepati hitung-hitungan silahkan, itu bukan musyrik, asal kembalikan semuanya hak Allah. Itu yang musyrik itu kalau itu diyakini dan mendoktrin orang, oh tetap kamu laksanakan titenono mati, nah itulah yang musyrik ya. Pendapatnya ingin diyakini orang lain, itulah yang nggak boleh. Iya, iya. Jadi penonton itu bertanggung jawab dengan yang diucapkannya, pembimbing bertanggung jawab dengan yang diucapkannya. Iya. Ini ada seorang non muslim kepada Mbah No bahwa katanya akhirat itu kan belum ada buktinya, Mbah. Iya. Tak bisa dilihat dan tak bisa dirasakan. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian kita harus bisa mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan? Itu pertanyaannya kembali. Kalau dalam Al-Quran kan yang dinamakan takwa itu alladzina yu'minu bil ghaibi, orang yang percaya dan mempercayakan semuanya ke bil ghaib. Bil ghaib itu isimnya makrifat, ada alif lamnya, yaitu percayakan pada Allah. Jadi yang belum terjadi kok dipikirkan sekarang itu akan terhalang. Itu menempati ilmu, butuh ilmu. Ilmu itu sangat menghalangi kita ke Allah. Itu sampah dalam diri kita. Kalau kita menempati ilmu nggak ada habisnya kamu cari. Tapi yakinlah kalau kamu saat ini berketuhanan yang Maha Esa menuju Tuhanmu, yakin selamat. Makanya saya sebutkan tadi, Al-Quran yang akan datang itu menggunakan fi'il mudhari', belum terjadi tapi yakin terjadi karena Allah sudah mencanangkan di situ. Kalau memang kita masanya belum ke situ, untuk apa kita menjangkau ke situ? Yang menentukan kita itu selamat ke situ hari ini loh, bahwa yang saat ini jangan jauh-jauh, hari ini loh kita itu berketuhanan apa enggak. Harus nyata, masa harus ada apa CD atau video ini loh nanti akhirat ya, itu namanya Allah buka rahasia. Belum mengerjakan sudah diberi iming-iming pahala dan nampak pahalanya, apa mungkin? Makanya fi'il mudhari' akan datang itu rahasia Allah, dan Allah pun menjamin apa yang diberikan Al-Quran itu pasti wujud, pasti ada imbalannya. Yang penting saat ini bawa ke ketuhananmu, Iya, iya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Fandi dari Sumatera. Bano, mohon dijelaskan pengertian dari ars. Ars itu apa?